Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Keren Podcast Media SMA Hadijah edisi SMA Awards 2021. Sebelum lanjut nih, kayaknya kita perlu perkenalan dulu nggak sih? Biar yang di rumah tuh tahu siapa sih kita ini sebenarnya. Hai semuanya, nama aku Zakia Audrey Febriani S. Audrey. Aku siswa SMA Hadijah dan duduk di kelas 10. Dan aku juga jurnalistik muda Turha Media, tepatnya di divisi podcast. Dan ini teman aku. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Cadita Putri Fatima Ascaca. Aku juga salah satu siswi SMA Hadijah Surabaya, jurnalistik muda Turha Media yang bergerak di divisi podcast. Nah, Caca ini bakal nemenin aku karena hari ini kita bakal ngebahas topik yang menarik nih, Ca, yaitu wajah pendidikan era new normal di SMA kita tercinta, yaitu SMA Hadijah Surabaya. Yeay! Oh, kayaknya Audrey ini super excited nih ya. Harus dong, kan kita mau ngebahas tentang sekolah kita, jadi kayak bawaanku tuh happy banget gitu loh. Walaupun hawanya mendung-mendung kayak mau hujan, tapi semangat Audrey tetap tersampaikan ke aku dan pastinya teman-teman di rumah ya. Kita harus tetap semangat, guys. Pasti. Oh ya, tadi kan kamu mention soal new normal nih, Dre. Kira-kira boleh dijelasin nggak ke teman-teman di rumah nih, new normal itu apa sih, Dre? Jadi dari berita yang aku baca dari Kominfo, Prof. Widodo dari Dirjen IKP Kominfo mengatakan bahwa kenormalan baru atau new normal adalah membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19, Ca. Berarti kalau aktivitas sosial masyarakat dibuka kembali pasca COVID, salah satunya sekolah dong, Dre? Bener banget, sekolah juga termasuk, guys. Ngomong-ngomong soal sekolah, punya kabar gembira nih, Dre. Wah, apa tuh? Jadi, dilansir dari Jawa Pos, pemerintah akan menjadikan Surabaya sebagai contoh nasional pembelajaran tatap muka 100%. Nah, Surabaya sendiri terpilih karena dinilai pemerintah pusat mampu menangani COVID-19 dengan cepat dan tangkas. Ditambah lagi beberapa hari lalu, tenaga ahli Kemenkes, Dr. Andani, datang ke Surabaya dan ternyata presentasi vaksinasi level 1 sudah mencapai 100%. Dan juga vaksinasi untuk lansia sudah mencapai angka 94%. Keren gak, Dre? Keren banget sih. Menurut pendapat kamu tentang berita tadi gimana, Dre? Aku sih setuju aja ya kalau misalnya PTM ini mau diberlangsungkan di kota kita. Karena kalau misalnya kita harus daring tuh kayaknya susah nih ya. Apalagi kan kita sering ada kendala jaringan. Kamu juga ngerasain kan pastinya. Nah itu tuh bikin kesel banget gitu loh, guys. Dan sekolah juga kan bukan satu-satunya tempat penularan COVID-19. Bener, aku jadi galau banget gitu. Kenapa selalu PTM dan sekolah yang dijadiin kambing hitam ya? Iya makanya. Dan juga kan nih misalnya nih, kalau misalnya si anak tuh nggak sekolah dan di rumah dia kemana-mana main kesana kemari nggak pakai masker, nggak mau mematuhi protokol kesehatan, terus pas dia masuk ke sekolah, taunya kena. Terus yang disalahkan mau sekolahnya, kan nggak make sense gitu loh. Padahal aku yakin banget sekolah-sekolah khususnya di Surabaya ini sudah menyiapkan PTM ini dengan sangat-sangat maksimal. Bener banget, dan harusnya kan PTM ini juga ada izin dulu gitu loh dari orang tua, dan gak wajib semuanya harus bener-bener wajib gitu loh. Jadi dari pihak sekolah minta izin dulu ke orang tua apakah si anak ini boleh mengikuti pembelajaran tatap muka atau enggak tuh. Dan yang kata kamu tadi bener juga sih, kalau misalnya pasti sekolah itu menyediakan prokes itu secara ketat banget. Contohnya kayak di sekolah kita nih, Cak. Jadi di sekolah kita di SMA Hadijah, kita itu disuguhkan alat pencuci tangan dan hand sanitizer, kemudian pengecekan suhu sebelum masuk ke area sekolahan. Iya sih, Dre, aku juga super duper terkejut gitu ya, karena sekolah kita tuh super siap banget, iya, banget mau banget. PTM. Bener, dan ketat banget, ketatnya itu loh bikin kayak wah ini sekolah luar biasa banget. Dan gak kalah penting, di sekolah kita juga dianjurkan menggunakan alat tulis secara pribadi ataupun barang apapun itu secara pribadi, terutama kendaraan gitu. Kita tidak dianjurkan memakai kendaraan umum karena lebih better pakai kendaraan pribadi. Bener, kan kalau misalnya umum kan kita kalau misalnya kita menggunakan kendaraan pribadi itu menghindari kerumunan juga sih, Ca. Dan pastinya di sekolahan kita tuh harus banget pakai masker. Itu kan suatu kewajiban banget nih. Zaman sekarang kan kalau pakai masker itu benar-benar harus, yang benar-benar harus banget, udah nggak bisa diganggu gugat. Tapi nih, Dre, ngomong-ngomong soal masker, hand sanitizer, cuci tangan, kayaknya kamu lupa soal konsep PTM sekolah kita. Wah,
bentar deh, kayaknya terlalu seneng banget gitu. Semangat banget. Jadi konsep PTM di sekolah kita ini, PTM dilaksanakan hanya 50% dari daya tampung kelas. PTM ini dilaksanakan 4 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Senin sampai hari Kamis. Dan untuk jamnya sendiri kita disuguhkan hanya 4 jam, kemudian kembali ke rumah untuk melakukan proses pembelajaran daring. Nah, proses pembelajaran ini dinamakan Darling. Oh, wow, namanya keren ya, Darling. Iya. Apa tuh? Jadi Darling ini punya kepanjangan, yaitu daring dan luring. Jadi jam pertama sampai keempat, yaitu jam 7 sampai jam 10.15 kita melakukan pembelajaran di rumah, di sekolah, pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian jam 10.15-nya kita diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing dan beristirahat. Dan jam 12.15-nya kita mulai daring nih sampai jam 13.40. Tuh. Bener-bener mengoptimalisasi jam pelajaran ya, Dri, biar nggak terbuang sia-sia gitu. Bener. Dan ya aku mau meluruskan sedikit aja tentang konsep PTM tadi. Boleh banget, boleh. Jadi dalam 4 minggu itu, dalam 1 bulan ya berarti, itu kita nggak masuk semua gitu. Jadi misalnya minggu pertama dan minggu ketiga itu untuk angkatan kelas 11. Nah itu pun dibagi lagi, jadi Senin, Selasa untuk MIPA 1 sampai MIPA 3, Rabu Kamis untuk MIPA 4 sampai IPS 2 gitu. Tapi nggak berlaku untuk kelas 12 karena mereka tetap harus optimal dalam belajar. Jadi mereka nggak bisa korupsi jam pelajaran gitu, jam pelajaran PTM apalagi. Jadi mereka itu 4 kali dalam 1 minggu. Dan kalau kalian ngira satu kelas itu full absen, of course enggak, karena satu kelas itu disediakan 2 ruang kelas. Misalnya nih, MIPA 1 itu disediakan 2 ruang kelas, yaitu ruang kelas A dan ruang kelas B. Nah, absen 1 sampai 15 di ruang kelas B dan sisanya di ruang kelas A gitu. Jadi kayak di 50% gitu loh, Cak. Dan pastinya kursinya itu berjarak sih, guys. Tuh kan, super siap banget kan? Banget dong. Nah, walaupun PTM ini emang belum sama kayak PTM sebelum COVID, tapi banyak banget hal yang bisa kita syukuri nggak sih, Bre? Iya, karena kan kita masih bisa belajar nih. Kayak ya bersyukur aja gitu loh. Karena kan banyak tuh anak-anak di luar yang putus sekolah gara-gara pandemi ini. Itu kan aku kasihan banget. Jadi kita tuh selagi bisa bersyukur, kenapa enggak gitu kan. Dan beberapa sekolah nih, Cak, ada beberapa sekolah yang menyediakan sarana untuk siswanya mengekspresikan dirinya walaupun dengan keadaan terbatas seperti ini. Bener. Dan lagian kita kena PHP mulu tau, Dri. Iya, makanya dari tahun 2020 kan. Jadi kayak ya udah gitu loh, walaupun keadaan seperti ini kita harus tetap bersyukur. BTW aku punya quotes nih dari Aristoteles, yaitu akar pendidikan itu pahit tapi buahnya itu manis. Jadi menurutnya artinya gini, kita belajar itu kan punya proses. Nah, prosesnya ini sulit gitu, dalam artian pahit, tapi buahnya atau hasilnya ini manis, guys. Tuh, keren banget ya tadi quotesnya Aristoteles ya, yang Keren disampaikan banget sih. sama Audrey tadi. Dan buat teman-teman di rumah tetap stay safe, jangan keluar rumah sembarangan kalau emang nggak punya keperluan yang sangat penting dan mendesak gitu. Dan tetap pakai masker, cuci tangan yang rajin, bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi, itu penting banget sih. Dan semoga penjelasan aku sama Caca tadi bisa memotivasi kalian di rumah untuk tetap semangat nih belajarnya. Dan semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku dan Caca pamit undur diri dari percakapan ini. Sampai ketemu lagi dan have a nice day semuanya. dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.